Tuhan, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, kita mulaikan ibadah. Kita nyanyikan Tuhan Kaulah pengharapan dalam hidup kita ya. Tuhan itu baik di dalam kehidupan. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari-hari yang kami lewati bersamamu Tuhan, kami lewati kepadamu Tuhan. Tak habis-habisnya kasih-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu.
boleh ada lagi dalam rumah-Mu Tuhan. Sepanjang hari Tuhan sudah pimpin kami. Kami boleh ada kami dalam rumah-Mu ini oleh anugerah dan kebesaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Hari-hari yang kami lewati Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada memberikan kami semangat, kekuatan yang dari-Mu Tuhan. Kami masih bisa ada sampai hari ini oleh anugerah dan kebesaran-Mu Tuhan. Engkau begitu sayang pada kami Tuhan, mencintai kami anak-anak-Mu yang tetap berharap bersandar kepada-Mu Tuhan. Hari-hari yang kami lewati, Engkau selalu ada beserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, Roh Allah selalu ada menuntun kami. Dia tidak pernah tinggalkan. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Pengharapan hanya kepada-Mu Tuhan. Dan siapa lagi kami bisa mengadu hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau ada di sini bersama kami Tuhan. Beri kami semangat dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, dan akhirnya Tuhan. Kami serahkan semuanya ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan terima kasih padamu Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan teman-teman kami yang tidak hadir, Engkau lawat mereka Tuhan. Engkau yang tahu keberadaannya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah hatinya Tuhan hiburkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Ada kesempatan yang baik Tuhan. Biar Engkau bisa sehat kembali datang ke rumah-Mu Tuhan. Kita berkumpul lagi ibadah kepada-Mu Tuhan. Untuk memuliakan dan memuji Engkau Tuhan. Kami tidak bisa balas kebaikan-Mu. Hanya bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Kita masih berdiri deh ya. Kita nyanyikan segala puji syukur hanya pada Tuhan. Sebab layak dipuji dan disembah. Kita bersorak-sorai. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Hallelujah.
Tuhan itu kasih setianya nggak pernah berubah ya. Yesus kita itu luar biasa. Ada yang mau bersaksi? Tuhan itu sangat baik sama saya juga. 10 hari yang lalu saya mual dan batuk. Terus saya periksa ke ini dokter Kadis itu, Mitra Usada, disuruh ini apa, ke lab, katanya puasa, periksa darah dan paru-parunya di ronsen. Saya nggak diperiksa depannya, sininya dipegang katanya, parah nih katanya. Terus saya ke lab paginya kan malamnya puasa, paginya saya diantar anak saya ke lab. Terus katanya jam 3 nanti selesai ntar ibu katanya. Iya nanti jam 3 mami telepon. Terus jam 5 diantar ke dokter katanya hasilnya. Terus saya telepon katanya hasilnya bagus, cuma paru-parunya bengkok ya kan. Saya pernah jatuh waktu kecil kata mama saya. Tapi tapi nggak apa-apa, asal jangan angkat berat dan jangan jatuh bu katanya. Oh iya. Terus ini jantungnya juga bagus kok. Dulu saya kan nggak periksa jantung, tetapi sampingnya kelihatan kok bu. Oh ya udah, terima kasih. Tuhan itu sangat baik. Saya sampai bilang parah, sampai takut dan nggak bisa tidur, sampai berdoa sembari nangis terus. Terus anak saya bilang parah, mau nggak suka, mau marah sama dokter. Jadi saya kesel dan terus anak saya nggak jadi marah. Ya Tuhan sudah baik dan terima kasih sama Tuhan. Haleluya, Tuhan. Puji Tuhan ya, Tuhan begitu baik sama Ibu Erna ya. Karena dia ibu yang setia, ibu yang baik ya, Tuhan selalu mengasihi Ibu Erna. Puji Tuhan. Saya mau bersaksi, pergi sendiri ceritanya. Pergi sendiri, udah siang juga pergi sendiri, jalan kaki, soalnya dekat Empang situ ya, kelurahan. Dekat kelurahan Puskesmas 1. Saya ke situ kok sepi amat, terus ada yang jaga. Ini ibu mau tensi ya, mau vaksin? Iya yang kedua. Oh nggak ada bu, nanti katanya, soalnya obatnya belum ada. Nanti dibilangin deh ibu katanya sama RT-nya, tunggu aja. Ya udah saya pulang. Tuhan, rencana Tuhan emang lain ya, beda ya Tuhan itu. Puji Tuhan pas ibu RT itu sibuk nggak bisa. Itu Tuhan itu luar biasa ya. Terus hari udah saya tunggu-tunggu, nah, hari Jumat kemarin, terus ibu RT datang. Tante katanya, nanti vaksin ya katanya gitu ya, pagi ya, jam 9, jam 10 lah gitu. Nanti saya anterin ya katanya. Itu dia, Tuhan itu baiknya minta ampun ya. Tuhan itu rencananya baik, jadi saya dianterin sama ibu RT. Jadi dia nggak ada nggak ada halangan, bisa dianterin. Ayo tante yuk, udah selesai jam 10. Saya pergi, saya bilang jalan kaki aja ya, jangan naik motor. Iya nggak apa-apa, jalan kaki aja, pakai payung. Angin soalnya naik motor. Saya sendiri udah gini-gini pakai mantel juga, takut angin. Ya pergi, akhirnya divaksin, tunggu nggak begitu lama, banyak juga orang-orang yang belum ada divaksin. Sampai ditungguin sampai selesai, kira-kira setengah 12. Terus yang suntik saya itu kayaknya dokter yang sama kayak yang di yang hari pertama. Hari pertama disuntiknya rasanya sakit, berasa gitu. Ini dokter kayaknya, ibu kenalin saya ya, iya katanya. Oh ini ya, Helen sebenarnya iya. Ini yang kedua, udah disuntik, udah ya dok, udah kok rasanya nggak berasa. Iya katanya, kan sambil ngobrol katanya. Bener nggak berasa, udah ya dok. Kayaknya nggak masuk itu jarum. Apa disuntik apa enggak, udah saya nggak pikirin. Sudah ya, sudah katanya, udah. Terus udah itu selesai ya, tunggu sebentar lagi suratnya kasih. Biasakan nunggu setengah jam kira-kira begitu. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik ya. Sampai selesai, sampai saya pulang lagi jalan kaki pakai payung siang gitu. Puji Tuhan, Tuhan baik udah tuntun saya
Saya tidak apa-apa sampai hari ini, saya boleh ada sampai sekarang ini oleh kebaikan Tuhan. Karena Tuhan selalu membimbing saya. Apapun yang kami berserah kepada Tuhan, Tuhan sanggup menolongnya ya. Beri saya kekuatan, karena dialah satu-satunya harapan dalam hidup kita ya. Pertolongan Tuhan begitu baik. Mari kita bangkit berdiri, kita akan dengar firman Allah. Kita nyanyikan, bimbinglah daku ya Tuhan. Denganmu Tuhan kami akan berdiri Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami. Engkau selalu membimbing kami sepanjang jalan hidup kami ini sampai hari ini Tuhan. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Tanpamu kami tidak bisa ada kekuatan apa-apa Tuhan. Hanya Engkau yang memberikan kami semangat Tuhan. Engkau memberikan kami sukacita dari-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengucap syukur kepadamu Bapa. Haleluya. Terima kasih semuanya ini Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih, Engkau selalu bimbing kami. Hanya Engkaulah satu-satu pengharapan dalam hidup kami. Kami tidak punya siapa-siapa di dalam dunia ini. Hanya Engkau satu-satunya Allah kami,
Allah yang maha besar, Allah yang mulia. Engkau Raja segala raja, Tuhan Yesus. Engkau yang punya segala-galanya. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih. Terima kasih kami boleh ada sampai hari ini oleh anugerah. Puji Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebentar kami akan dengar firman. Karena firman-Nya memberikan kami sukacita dari-Mu, kekuatan yang dari-Mu. Kami boleh belajar mengerti apa kata-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah satu-satu jawaban dalam hidup kami Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami menyenangkan Tuhan satu-satu. Terima kasih ya Bapa. Hanya Engkaulah satu-satunya kami punya. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami sudah memuji dan membesarkan nama untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar kami dengar suara-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk berkata-kata Tuhan, untuk berikan kami pengertian Tuhan. Biarlah kami bisa menjalaninya dengan baik Tuhan. Biar kami tetap kuat di dalam-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, bimbing kami selalu Tuhan. Jangan salah langkah kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri hati kami, buka hati kami ini Tuhan, untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu sebentar Tuhan Yesus. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kemurahan Tuhan bagi kehidupan kita, ada kesempatan bagi kita untuk berkumpul, berbakti, memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya undang semuanya Bapak Ibu Saudara untuk membuka di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, mulai dari ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Puji Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat tersebut, ayat yang sudah kita baca, peristiwa ini terjadi setelah Yesus terangkat ke sorga. Mereka berkumpul bersehati, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-14, mereka sama-sama berkumpul, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka bertekun dalam sehati. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, apa yang dilakukan oleh murid-murid daripada Tuhan Yesus, dan disebutkan beberapa wanita juga ada bersama-sama dengan mereka. Salah satu di antaranya adalah Ibu Yesus. Apa yang mereka lakukan adalah merupakan kelanjutan daripada pesan yang disampaikan oleh Yesus sendiri ketika Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-15 di situ dikatakan, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran.
Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya, di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca di sini dikatakan bahwa janji tentang seorang penolong, janji tentang penghibur itu akan diberikan kepada orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Pada waktu itu janji tersebut diterima dan memang dilakukan oleh murid-murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, di situ dikatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi apa yang diperintahkan oleh Yesus untuk mereka menerima Roh Kudus, menerima roh kebenaran, menerima urapan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan mereka, karena memang mereka akan melaksanakan satu tugas yang besar, tugas untuk melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, perlu kekuatan, perlu penolong, perlu urapan yang daripada Tuhan sendiri dalam kehidupan mereka. Di dalam ayat yang ke-18 juga, dalam ayat yang ke-26 juga dikatakan dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi apa yang dilakukan oleh rasul-rasul di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12 tadi memang adalah satu pekerjaan yang dilakukan karena mentaati atau mereka menuruti apa yang menjadi keinginan Yesus untuk mereka dapat menerima janji seorang penolong, seorang penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan dipenuhkan di dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita tahu, kalau kita melihat kembali lagi di dalam Kisah Para Rasul tadi dikatakan bahwa mereka semua bertekun dengan sehati. Kata bertekun sendiri, Bapak Ibu Saudara, adalah satu kata yang di dalamnya memiliki arti bahwa seseorang yang bertekun, orang tersebut adalah orang yang memang ada keinginan, ada semangat untuk tetap setia mengiring akan Tuhan, ada kemauan di dalam kehidupannya untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya, ya. Ada komitmen dalam diri orang tersebut untuk terus berbuat baik, untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk terus menjadi anak Tuhan, untuk terus menjadi pengikut Kristus, ya, bertekun. Nah, di dalam bertekun itu bukan memerlukan waktu yang hanya sebentar saja, hanya 1 jam atau 2 jam, tidak. Tetapi di dalam bertekun itu disitulah terlihat atau bisa kita lihat seseorang itu setia atau tidak dalam pengiringannya di dalam Tuhan. Karena di dalam bertekun, kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak terlepas dari apa yang namanya kesulitan, tidak terlepas dari apa yang namanya pencobaan, permasalahan di dalam kehidupan kita. Tapi di dalamnya kita harus tetap bertekun. Kalau kita katakan sekali Yesus tetap Yesus, kita mengiring Yesus, terus mengiring Yesus apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Disitulah kata bertekun tersebut. Artinya kita tetap setia dan itu memerlukan upaya, ya. Memerlukan pengorbanan dari kehidupan kita. Pengorbanan waktu, pengorbanan materi, pengorbanan kesetiaan kita, apapun kita lakukan untuk kita tetap bertekun dalam pengiringan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kembali lagi dalam Kisah Para Rasul tadi, murid-murid mereka bertekun, ya, dengan setia mereka berdoa dengan sehati bersama-sama,
memohon Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan mereka. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-24, Lukas pasalnya yang ke-24 di dalam ayatnya yang ke-49, di situ juga dikatakan, kita baca saja mulai dari ayatnya yang ke-45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Puji Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus, mereka harus diperlengkapi terlebih dahulu, ya, diperlengkapi karena kondisi dan situasi serta keadaan orang yang kehilangan, Bapak Ibu Saudara, ya, memerlukan kekuatan. Ya, kita tahu bersama bahwa kemanapun Yesus berada, murid-murid itu senantiasa ada bersama-sama dengan Yesus dalam keadaan apapun. Tetapi pada saat Yesus disalibkan, banyak murid-murid yang tidak ada bersama-sama dengan dia. Nah, perasaan bersalah ini mungkin juga ada dalam kehidupan murid-murid. Ketika Yesus mati di kayu salib, mereka merasa kehilangan, mereka merasa ketakutan, mereka merasa membutuhkan seorang penolong dalam kehidupan mereka. Karena mereka tidak sanggup untuk mengerjakan tugas tanggung jawabnya sebagai murid-murid Yesus. Mereka memiliki tanggung jawab, ya, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk membawa orang-orang yang tersesat itu kepada kebenaran. Tapi seseorang yang diharapkan yang biasanya ada bersama-sama dengan mereka tidak ada lagi. Ada kekuatan baru ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, ya, menampakkan diri kepada murid-murid dalam ketidakmengertian mereka. Di situ ada kekuatan. Tetapi di situ pula Yesus mengingatkan kepada murid-murid tentang apa yang dikatakannya pada saat Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Yesus katakan bahwa Yesus memang harus pergi dari antara mereka. Karena apa? Kalau Yesus tidak pergi, Roh Kudus tidak dicurahkan. Nah, janji ini diingatkan kembali kepada murid-murid bahwa mereka harus tetap bertekun. Kalau di dalam ayat yang ke-49 tadi katakan bahwa dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi, ya. Tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi. Artinya jangan berani melangkah, jangan berani memulai kalau belum diperlengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya. Janji Tuhan ini yang dinantikan. Nah, itu dilakukan dengan bertekun oleh murid-murid. Bukan 1-2 jam dilakukan, tetapi mereka bertekun. Dalam ketekunan mereka, dalam berdoa dengan tekun dan sehati, di dalamnya juga ada kepercayaan, Bapak Ibu Saudara, ya. Ada iman. Tanpa iman, tanpa mereka percaya akan janji Tuhan bahwa memang Yesus akan mengirimkan penolong dalam kehidupan mereka, mereka tidak mungkin tahan di dalam penantian tersebut, ya. Mereka tidak mungkin bisa bertekun, tetapi dengan iman mereka percaya kepada kebenaran firman Tuhan, maka janji itulah yang akan mereka terima. Bertekun. Kalau kita melihat kisah
yang ditulis di dalam Lukas pasalnya yang ke-18, salah satu contoh orang yang tekun walaupun di dalam masalah kehidupannya, ya, di dalam kesukaran. Lukas pasalnya yang ke-18 ayatnya yang pertama di situ dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, artinya bertekun. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di dalam kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah yang membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Di dalam kisah ini digambarkan tentang seseorang yang tekun, ya, dalam mencari pembelaan untuk masalahnya, ya. Walaupun yang dia hadapi adalah seorang hakim yang kejam, dikatakan hakim yang lalim, hakim yang tidak mengenal Allah, tetapi akhirnya ibu janda ini pun mendapatkan haknya, ya, mendapatkan pembelaan daripada hakim tersebut. Karena apa? Karena ketekunannya. Apalagi dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Biarlah kita terus tekun dalam kita mengiring akan Tuhan. Tekun dalam doa untuk meminta Roh Kudus itu senantiasa dicurahkan di dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupannya tanpa kekuatan daripada Roh Kudus. Tanpa kekuatan daripada Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, Roh Kudus itu penolong untuk segala hal. Kalau kita tidak memilikinya dalam kehidupan kita, siapa yang akan menolong kehidupan kita? Kita penuh dengan keterbatasan. Kita penuh dengan kekurangan. Lalu ada satu lagi juga dituliskan di dalam Lukas pasalnya yang ke-11 tentang berdoa. Di sini juga kita bisa melihat bahwa ini adalah satu sikap bertekun, ya. Lukas pasalnya yang ke-11 mulai dari ayatnya yang ke-5, demikian firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikap yang tidak malu itu, ia akan bangun juga untuk memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan kuberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking?
Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan. Ini yang akan dilakukan oleh Bapa kita di sorga. Firman Tuhan katakan Ia akan memberikannya. Ia akan mengaruniakan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Tetapi sama seperti murid-murid dalam Kisah Para Rasul, yang harus kita lakukan adalah bertekun dengan sehati dalam doa. Bertekun dengan sehati dalam doa. Dan teruslah ini kita lakukan Bapak Ibu Saudara ya. Jemaat Tuhan yang ada di GPDI Grogol. Biar kita terpisah satu sama lain. Pertemuan ibadah pun tidak seperti dulu ketika pandemi ini belum ada. Doa-doa bisa kita lakukan. Tetapi hati kita ini tidak terikat. Ketika kita sama-sama berlutut di rumah kita masing-masing, kita saling mendoakan, kita bertekun di dalam doa. Tuhan akan memenuhkan kehidupan kita dengan Roh Kudus-Nya. Ingat, kita tidak bisa hidup tanpa pimpinan, tanpa tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan tadi katakan bahwa Roh Kudus, murid-murid Tuhan Yesus itu harus diperlengkapi dengan kuasa dari Allah Maha Tinggi. Harus diperlengkapi terlebih dahulu. Untuk mereka boleh memberitakan kabar baik, untuk mereka boleh menjadi saksi. Demikian pun dengan kehidupan kita. Ya. Biarlah kita selalu di dalam doa kita, walaupun ada di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, Tuhan akan menolong kehidupan kita. Kita satu hati. Ya. Firman Tuhan katakan bertekun dengan sehati. Sehati di dalam apa? Sehati di dalam pemikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Sehati untuk kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Pasti Tuhan akan menolong kehidupan kita. Janjinya tadi bahwa kalau Bapak yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang baik, apalagi Bapamu di sorga. Firman Tuhan katakan Ia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi minta Bapak Ibu Saudara ya. Mintalah kita dipenuhkan selalu dengan Roh Kudus. Mintalah kita untuk senantiasa dipuaskan kembali. Jangan puas dengan pengalaman pertama ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, tapi biarlah ini terus menjadi kerinduan kita. Ada aliran Roh Kudus, ya. Roh Allah, air hidup itu mengalir dalam kehidupan kita. Karena kita memerlukannya untuk hari-hari ke depan, hari-hari yang akan kita hadapi. Kita tidak mampu. Tetapi dengan Roh Kudus, Dia akan menolong kehidupan kita, membimbing, menuntun, ya, menunjukkan jalan, memperkatakan perkataan-perkataan apa yang harus kita ucapkan, apa yang harus kita lakukan, untuk kita dapat menjadi saksi, hidup kita menjadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita sama-sama bertekun di dalam doa dengan sehati, memohon pertolongan, perlindungan, bahkan Roh Kudus-Nya dicurahkan dalam kehidupan kita. Saya serahkan kepada Bapak. Kita menyanyi itu pujian. Oh sungai dari Allah, penuhkanku. Sungai dari Allah
Inilah yang menjadi keyakinan kami Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang dapat memuaskan kami. Hanya Engkau yang dapat memenuhi sukacita kami Tuhan. Ketika kami datang kepadamu Tuhan, ketika kami beribadah kepadamu Tuhan, di sanalah kami mengalami jamahan Tuhan, di sanalah kami mengalami pemulihan dari Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami saat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat memberikan kekuatan kepada kami. Firman-Mu dapat memperbaharui apa yang tidak benar dalam hidup kami. Memperbaiki apa yang salah dalam hidup kami Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu hidup menurut kehendak-Mu Tuhan. Sehingga kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah itu akan dinyatakan kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan saat ini yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolonglah jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu ini, baik mereka yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Tuhan berkatilah mereka Tuhan. Berkatilah setiap usaha pekerjaan rumah tangga mereka ya Tuhan. Tuhan selalu buka jalan, Tuhan selalu pelihara, Tuhan selalu nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Kami berdoa apa yang menjadi keperluan kebutuhan dari jemaat-Mu. Tuhanlah yang mencukupkan, Tuhanlah yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dari jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Tuhan saat ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan. Antara lain Tuhan, Tante Erna saat ini sedang sakit ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau jamah Tante Erna ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Demikian Tuhan dengan jemaat Tuhan yang lain, yang ada di rumah mereka masing-masing, yang dalam keadaan sakit Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Karena kami datang kepada Engkau dan di sanalah kami mendapatkan pemulihan. Di sanalah kami mendapatkan pertolongan ketika kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terpujilah nama-Mu. Engkau tetap tolong kami semua, pelihara kami hari-hari ke depan. Tuhan kami ada di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Marilah jemaat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan tinggal menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.